Guru Besar Universitas Indonesia UI, Profesor Roni Higuchi Rusli menyoroti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Melalui akun Twitternya Profesor Roni Rusli, ia menyebut Jokowi mengemis ke Amerika Serikat, tepatnya kepada Joe Biden dan perusahaan Tesla Elon Musk. Roni Rusli, sang guru besar UI itu, menyebutkan seharusnya pimpinan negara-negara termasuk Indonesia yang didatangi oleh perusahaan investor, bukan sebaliknya. Biasanya investor-investor dunia yang minta waktu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden RI. Tapi sekarang sebaliknya, Presiden RI yang minta waktu ke Amerika untuk bertemu dengan CIO Corporation Amerika. Apakah negara sudah sedemikian parah sampai mengemis waktu untuk bertemu kepada mereka? Tulis Roni seperti yang dikutip FIN melalui akun Twitternya @Roni_Rusli pada Kamis tanggal 12 bulan Mei tahun 2022. Menurut Profesor Roni, kedatangan Jokowi ke Amerika Serikat cenderung kesannya negara Indonesia mengemis waktu kepada petinggi perusahaan asing. Katanya, mungkin karena CIO Tesla lebih sibuk mengurusi perusahaannya, sehingga Presiden RI yang kurang sibuk harus datang menghadap dan meminta perusahaan-perusahaan agar mau berinvestasi di negaranya. Karena cuitan Roni, si guru besar UI itu, pegiat media sosial yang dikenal sebagai pemikirannya yang rasional dan masuk akal oleh para netizen, yaitu Denny Siregar. Dalam akun YouTube-nya angkat bicara dan menjelaskan apa yang dilakukan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, memang seharusnya dilakukan, dan dalam perbincangannya seolah Denny Siregar ingin memberi wawasan pada sang guru besar UI tersebut, yang wawasannya tak sebesar gelarnya itu. Di Amerika nanti. Bahkan seorang dosen yang katanya juga guru besar di Universitas Indonesia, bisa-bisanya bilang kalau Presiden Jokowi sedang ngemis-ngemis ke Elon Musk supaya mau investasi di Indonesia. Ngemis, baru kali ini saya dengar ada kata ngemis dalam pencarian investasi. Ngemis itu, kalau Presiden ketemu sama IMF dan Bank Dunia, meminta pertolongan supaya negeri ini nggak bangkrut. Persis seperti yang dilakukan Soeharto dulu waktu tanda tangan perjanjian di depan Direktur IMF. Dan sudah pasti, kalau pengen diselamatkan, berarti harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang mereka mau. Dalam artian, kalau mau pakai uang mereka, ya harus ikut kata mereka. Nggak ada kebijakan di dalam negara yang tidak dalam pengawasan mereka. Itu baru namanya ngemis. Tapi investasi itu beda, apalagi di zaman Jokowi ini. Gak usah Elon Musk deh. Bahkan sekelas negara Cina aja harus tunduk pada peraturan yang dibuat di negeri ini. Contohnya, nikel. Dulu, semua hasil bahan mentah dari biji nikel diekspor ke banyak negara. Negara nggak mendapat nilai tambah apapun di sana. Tapi Jokowi membuat peraturan, sekarang nggak boleh ekspor biji mentah nikel ke luar negeri. Harus diproses dulu di sini. Dan semua investor, termasuk Cina, akhirnya patuh pada kemauan Jokowi. Itu namanya berdaulat. Kita semua juga tahu sebelum peraturan pelarangan ekspor biji nikel mentah, Jokowi juga pernah mengeluarkan langkah kebijakannya untuk merebut kembali mayoritas kepemilikan saham tambang emas Freeport di Papua, yang saat itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Padahal Presiden sebelumnya tidak bisa melakukan itu, selain Jokowi dengan keberanian dan perhitungan yang tepat dapat mewujudkannya. Kita tunggu apa dampak selanjutnya dari kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika ini. Sebagai pemimpin pastinya seorang presiden dapat mempertimbangkan dengan matang dampak apa nantinya yang akan muncul akibat langkah kebijakan yang telah dibuat. Salam Nusantara Jaya.